Polres Cimahi mengungkap kasus arisan online bodong hingga para korban mengalami kerugian sebesar 400 juta rupiah pada Senin 20 Januari 2025. Dua wanita asal Cimahi, Jawa Barat inisial NK dan PSR menjadi tersangka kasus penipuan arisan bodong. Modus yang digunakan adalah dengan mengiming-imingi calon korban dengan keuntungan hingga 30% dari nilai uang yang disetor kepada tersangka. Kedua tersangka juga kerap mengunggah rentetan pemenang arisan agar calon korban makin percaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Baik rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang rekan Arin dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa Polres Cimahi telah mengungkap kasus arisan bodong yang yang menjerat dua ibu rumah tangga inisial NK dan PSR begitu. Mereka dua tersangka ini melakukan arisan bodong sejak tahun 2024 dan dilaporkan oleh tiga tersangka dengan 8 orang korban gitu pada laporan yang dilakukan secara berkala mulai bulan November, Desember, dan Januari. Nah, dari 8 korban ini, polisi mendapati bahwa mereka telah mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah dari arisan bodong ini. Dari pemeriksaan polisi, dua ibu rumah tangga sebagai pengelola arisan bodong ini telah melakukan putaran arisan sejak tahun 2024. Memang betul bahwa mereka menggunakan modus bujuk rayu begitu, mereka mengunggah pemenang arisan online yang diputar setiap hari sehingga banyak korban atau calon korban yang tergiur untuk mengikuti arisan bodong ini. Nah, untuk menjaring para korban, dua ibu rumah tangga ini dilakukan melalui unggahan-unggahan di media sosial dengan platform Instagram. Jadi dengan platform Instagram itu dia dapat menjangkau lebih banyak calon korban, di mana di dalam Instagram itu si pelaku ini telah menautkan link pesan singkat WA gitu, sehingga bagi calon korban yang berminat untuk mengikuti putaran arisan ini akan bergabung di grup WA tersebut, kemudian akan diarahkan pembelian paket-paket arisan. Nah, memang betul tadi disebutkan bahwa untuk menarik minat para korban ini, si pelaku menjanjikan keuntungan hingga 30% gitu. Dalam sebuah kesempatan wawancara, si NK, salah satu tersangka arisan bodong ini mengatakan bahwa dia menjual paket arisan 7 juta, 10 juta, pemenangan 10 juta itu dengan harga 8 juta atau 7 juta rupiah. Jadi banyak korban yang tergiur dengan putaran uang itu yang diakumulasikan selama putarannya hanya 1 bulan. Gitu. Jadi dengan 1 bulan itu dengan modal 7 juta, nanti sebulan kemudian si calon korban ini dijanjikan akan mendapatkan 10 juta rupiah. Dari pemeriksaan polisi juga didapati bahwa ada kemungkinan calon-calon korban lain yang belum melapor sebagai korban arisan bodong ini. Karena dari pemeriksaan polisi gitu, dari barang bukti yang disita berupa handphone, para tersangka ini memiliki grup dengan total member atau pengikutnya itu lebih dari 200 orang. Nah, Polres Cimahi juga mengimbau kepada korban-korban arisan bodong ini untuk segera melaporkan untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan. Nah, kemarin juga Kapolres Cimahi Tri Suhartanto sempat berbicara langsung, menanyakan langsung kepada salah satu tersangka mengapa mereka melakukan arisan bodong ini. Tersangka NK mengatakan bahwa sebetulnya dia tidak berniat untuk melakukan arisan bodong. Cuman dia terjebak pada lingkaran arisan di mana banyak member yang akhirnya keluar dari lingkaran arisan itu di tengah jalan. Sehingga si NK ini harus menggunakan uang-uang yang disetorkan oleh member lain untuk menutupi setoran uang yang diwajibkan kepada member yang telah keluar. Jadi dengan rangkaian ini hingga akhirnya si NK ini tidak lagi mampu menutupi setoran-setoran uang yang harus digulirkan terus kepada setiap calon pemenang, sehingga
di akhir itu ada sekitar 46 orang lain yang akhirnya mengalami kerugian karena tidak kebagian undian pemenangan ini. Sekali lagi bahwa Polres Cimahi mengimbau kepada warga Cimahi maupun Bandung Barat gitu maupun Bandung Raya yang merasa menjadi korban arisan bodong ini untuk segera melapor karena sejauh ini baru ada 3 laporan dengan 8 korban yang baru diterima oleh Polres Cimahi. Dari 8 korban tadi sejauh ini baru 400 juta yang diakui oleh 8 korban itu, dan Polres Cimahi menegaskan bahwa kemungkinan angka kerugian dari para korban arisan bodong ini akan terus meningkat. Begitu rekan Arin, laporan sementara dari Cimahi. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, wartawan kami juga melakukan wawancara bersama Kapolres Cimahi. Berikut kami tampilkan. Dalam hal ini Satreskrim Polres Cimahi akan menyampaikan terkait dengan press release tidak pidana penipuan dan atau penggelapan, di mana modusnya adalah arisan online. Perlu disampaikan bahwa kita sudah mengamankan 2 orang pelaku dengan modus yang sama, namun kedua pelaku ini satu sama lain tidak saling berhubungan. Namun modusnya sama. Ya. Kemudian bahwa sampai dengan saat ini laporan yang masuk kepada kami itu baru berjumlah 3 laporan, di mana yang baru melaporkan korbannya baru ada 8. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.